Kalau dia sudah mendapatkan status non cut off, bila ada misalnya penduduk atau yang di daerah tersebut tiba-tiba sakit nih, sakit membutuhkan layanan, sementara dia belum terdaftar, ya kan? Dia itu bisa langsung aktif saat itu juga, hari itu juga bisa langsung dijaminkan oleh BPJS Kesehatan. Tapi kalau dia kelas 3, dia itu di kelas 3 dan tidak boleh naik kelas. Misalnya dia mau rawat inap nih, saya mau naik kelas lah ke VIP. Kelas 3 nggak bisa, baik yang dibayar pemerintah ataupun yang kita bayar sendiri ya. Kesehatan itu bukan saya karena di BPJS Kesehatan, bukan juga karena saya dokter ya, berkecimpung di kesehatan. Tapi menurut saya kesehatan itu adalah hal paling mendasar yang kita butuhkan. Betul. Kita tidak bisa apa-apa kalau kita tidak sehat. Betul. Oke, kembali lagi ke dan JKN di podcastnya BPJS Kesehatan. Nah, di episode kali ini kita membahas tentang mengenal lebih dekat dengan UHC. Di episode kali ini saya kedatangan tamu spesial yang baru nih, yaitu dari Ibu Yasmin. Selamat datang Ibu. Selamat datang Mas Raka. Nah, Ibu nih boleh diperkenalkan kepada K dan JKN nih sebagai apa di BPJS Kesehatan, Bu? Oke, terima kasih. Saya salah tadi manggil Mas ya, panggil Bang aja. Gak apa-apa. Soalnya Medan ya. Oke, Bang Raka, perkenalkan saya Dr. Yasmin Ramadana Harahap. Saya saat ini menjabat sebagai Kepala Cabang BPJS Kesehatan Medan. Medan itu mungkin punya 3 wilayah ya, selain Kota Medan, Kota Binjai, juga Kabupaten Langkat. Oke. Nah, berarti Ibu menjabat di 3 daerah itu ya? Iya, kantornya tapi di Medan. Oke, saya manggil Ibu dokter aja lah kalau begitu. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, apa sih sebenarnya UHC itu Bu? Dari kepanjangannya dulu lah boleh atau enggak kita sekalian apa sih pengertiannya dari UHC ini? Jadi Bang Raka, UHC itu adalah singkatan dari Universal Health Coverage. Jadi yang dimaksud dengan UHC tadi adalah bila di suatu daerah, kabupaten kota maupun provinsi ya, kita dari kabupaten kota lah, saya kan cabang ya. Bila capaian kepesertaan jaminan kesehatan nasionalnya sudah di atas atau sama dengan 95% dari jumlah total penduduk dari data Dukcapil. Berarti dia dikatakan 95% atau sama dengan ya Bu, baru dia disebut dengan UHC. Iya. Nah ketika udah mendapat 95% itu Bu, seberapa penting si UHC ini Bu untuk si daerah tersebut? Jadi mungkin saya perlu jelaskan sedikit ya. UHC itu di kami ada 2, ada 2 jenis ya. Yang pertama yang disebut dengan UHC non cut off. Jadi yang namanya UHC non cut off itu bila sudah di atas 95% adalah syaratnya ya, dan keaktifan di atas 80%. Ini untuk saat ini ya, tapi untuk tahun depan itu UHC itu sudah di atas 98%. Bang Raka ya. Dia baru bisa mendapatkan status yang non cut off. Apa yang dimaksud dengan non cut off? Kalau dia sudah mendapatkan status non cut off, bila ada misalnya penduduk atau yang di daerah tersebut tiba-tiba sakit nih, sakit membutuhkan layanan, sementara dia belum terdaftar, ya kan? Dia itu bisa langsung aktif saat itu juga, hari itu juga bisa langsung dijaminkan oleh BPJS Kesehatan. Contohnya Medan itu sudah UHC non cut off sejak Desember 2022. Dia bisa langsung aktif. Atau misalnya ada peserta yang dulu sudah terdaftar mandiri, mungkin dia nggak bayar-bayar ini iurannya, jadi dia kan non aktif nih, nggak bayar iuran, sakit misalnya. Didaftarkan oleh Pemdanya, hari itu juga sudah bisa kita jaminkan, sudah bisa jadi jaminan BPJS Kesehatan. Tapi kalau yang dia namanya non cut off tadi didaftarkan sekarang, bulan depan tanggal 1 baru aktif. Itu kayak di Binjai. Jadi memang tergantung, dia ada syarat-syarat tertentu tadi, dan juga tergantung dengan
ketersediaan anggaran dari pemerintah daerah. Karena kan yurannya dibilang gratis, gratis, tapi kan yurannya dibayar oleh pemerintah daerah. Jadi nggak gratis peserta JKN-nya. Itu juga yang harus diluruskan, Bu, ya. Iya, bukan gratis. Pelayanan di rumah sakit kan tetap dibayar. Tetap dibayar, benar. BPJS Kesehatan bayar rumah sakitnya. Benar. Iya. Dan kan tadi Ibu ada bilang nih kalau misalnya peserta mandiri, dia kalau misalnya udah mati ke statusannya itu dia bisa langsung hidup. Nah, misalnya mungkin saya dulu pernah ikut BPJS ini keluarga saya dari pekerjaan lama keluarga saya. Setelah itu kan setelah umur 20 dia langsung nggak dikasih nih. Nah, kita kalau mau daftar mandiri kena UHC lagi apa nggak, Bu? Jadi gini, kan segmen kepesertaan di BPJS Kesehatan itu banyak ya. Ada yang peserta tadi mandiri mendaftar sendiri. Ada yang peserta yang misalnya penerima upah ya, baik itu pemerintah atau swasta. Kalau misalnya pemerintah tadi yang pegawai negeri misalnya kan, ataupun yang swasta badan usaha, itu kan bisa menanggung 5 pekerjanya, suami, istri, dan 3 orang anak maksimal. Seperti yang Bang Raka bilang tadi, anak itu ada pembatasan umur sampai 21 tahun. Kalau dia tidak kuliah lagi, itu tidak menjadi jaminan kita lagi. Jadi bisa itu di bawah 21 tahun, dia belum bekerja atau dia masih kuliah. Kalau dia sampai 25 tahun belum bekerja, belum menikah dan masih kuliah, tapi harus diperbarui ya masyarakat surat keterangan kuliahnya per tahunnya, itu bisa ditanggung sampai umur 25 tahun. Bila tidak lagi jaminan tadi kata Bang Raka, misalnya tetap mau dia mandiri. Menjadi peserta mandiri, dia bisa mendaftar menjadi peserta mandiri, dia bisa bayar sendiri. Bayar sendiri bisa. Kalaupun dia misalnya mungkin orang tuanya juga sudah tidak mampu lagi, misalnya sudah ini masih bisa di-cover oleh pemerintah daerah tadi. Tapi ya itu tadi, kalau yang ikut pemerintah daerah, dia itu kan kelas 3 ya. Kalau yang bayar sendiri dia bisa pilih mau kelas 1 atau kelas 2. Memang perbedaannya, manfaatnya sama semua, tapi perbedaannya hanya kalau dia dirawat inap, hak kelas rawatnya. Kalau dia pilih kelas 1, berarti dia dirawat inap di kelas 1. Kalau dia kelas 2, dirawat inap kelas 2. Tapi kalau dia kelas 3, dia itu di kelas 3 dan tidak boleh naik kelas. Misalnya dia mau rawat inap nih. Saya mau naik kelas lah ke VIP. Kelas 3 nggak bisa, baik yang dibayar pemerintah ataupun yang kita bayar sendiri ya. Nggak bisa. Itu karena kenapa? Karena yuran yang kelas 3 itu kan 42.000 sebenarnya per jiwa per orang. Tapi peserta yang mendaftar mandiri pun hanya membayar 35.000. 7.000-nya subsidi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Makanya itu di Perpres mereka tidak boleh naik kelas karena masih ada subsidi pemerintah. Itu yang membedakan dia. Jadi kalau memang mau ya rekan-rekan JKN ya, kalau memang misalnya nanti kalau saya sakit saya mau naik kelas dan saya mampu, ya daftarnya kelas 1 dan kelas 2. Jadi itu perbedaannya, saya sekalian jelaskan juga ya. Mungkin lebih lengkap selain UHC-nya. Baru dengar juga, Bu, soalnya emang sebenarnya tuh kelas 3 tuh nggak bisa naik kelas 2 atau kelas 1 atau emang bisa, Bu? Apa karena tadi kan kasusnya itu dia lagi sakit nih mau naik, apa emang nanti mungkin kita lagi udah nggak sakit, kita mau leha-leha nih ngurus naik ke kelas 2, bisa nggak, Bu? Kalau dia sudah terdaftar 1 tahun, dia bisa merubah kelasnya. Boleh. Yang peserta mandiri tadi boleh merubah kelasnya, ya tapi kan yurannya berubah. Betul. Boleh berarti. Tapi pas dia saat ini kelas 3, dia dirawat inap misalnya di rumah sakit, ya dia tetap rawatannya kelas 3. Kalau yang kelas 2 misalnya kan dirawat inap, saya kelas 2, saya mau nyaman saya pindah ke kelas 1. Boleh naik ke kelas 1. Tapi bayar selisih ya di rumah sakit. Bayarnya ke rumah sakit bukan ke BPJS. Oke. Nah, tadi kan kita udah bicara tentang si UHC nih, Bu. Dampaknya seberapa besar sih untuk masyarakat sama sistem kesehatan di kita nih? Ya kalau menurut saya UHC itu cukup besar ya manfaatnya Bang Raka. Karena kan ibaratnya kesehatan ini
kita kan lebih baik sedia payung sebelum hujan ya. Iya, betul. Kalau mungkin yang sakit-sakit biasa orang tidak terlalu merasakan. Kalau batuk, pilek, yang lain-lain mungkin beli obat di kedai sudah sembuh ya. Nggak usah di apotik, di warung juga ada. Gitu, ya kan? Tapi kalau untuk yang sakit-sakit berat ya, sampai dia operasi, rawat inap, apalagi cuci darah atau jantung, itu kan sangat terasa ya manfaatnya. Bahwa ya kita tidak berharap sakit. Saya ini misalnya rutin sih saya bayar iuran. Tapi saya tidak berharap saya sakit. Tapi iuran saya itu kan bisa membantu ya teman-teman saudara kita yang membutuhkan layanan terus-menerus. Kita bayangkan misalnya cuci darah. Cuci darah itu kan minimal 1 minggu itu 2 kali. Mungkin 1 minggu minimal 2 juta dia harus keluar ya kan, seberapa sebulannya. Dan itu dengan iuran mungkin 35.000 tadi kan sudah tercover. Ya kita tidak berharap sakit. Tetapi ini sebenarnya kan kalau kita bilang kewajiban, JKN itu wajib. Kalau saya bilang itu bukan kewajiban, hak sebenarnya. Hak kita mendapatkan kesehatan. Itulah bahwa ya negara hadir ya untuk jaminan kesehatan kita. Negara hadir untuk menjamin masyarakatnya. Terutama ya tadi ya yang non cut off itu menurut saya ya sangat bermanfaat bagi masyarakat sakit bisa langsung dijamin. Ya walaupun belum yang lainnya mungkin yang non cut off kan bisa nanti beralih ke yang tadi ya. Kalau untuk si sistem kesehatan ini Bu, dia berdampaknya apanya Bu? Ya kalau menurut saya kan dengan sistem kesehatan dengan bahwa dia sakit ada yang menjamin, berarti kan derajat kesehatan masyarakat bisa naik ya. Kalau dulu mungkin kalau kita tidak ada jaminan misalnya kita merasa sakit ini hari ini, kita kan uang saya nggak ada, ini nggak ada, saya kan nggak bisa pergi gitu ya, mungkin sampai parah betul baru pergi ke fasilitas kesehatan. Tapi sekarang mungkin ya kalau udah mulai demam tinggi misalnya yang nggak usah sakit-sakit yang berat ya, tiba-tiba mungkin di rumah jatuh ya misalnya, tiba-tiba tekanan darah tinggi gitu kan, bisa kita sudah aman nih, nyaman. Oh kita punya JKN kok, ayolah kita ke rumah sakit bahwa saya punya jaminan gitu. Kalau dulu kan kita mikir-mikir harusnya tensi kita 140 sebelum dibawa, sampai ke rumah sakit misalnya sekian juta, naik tensinya jadi 200 ya kan Bang Raka. Tapi dengan adanya JKN kita merasa terlindungi, aman dari sisi kesehatan. Walaupun kita tidak memanfaatkan misalnya saat ini, tapi misalnya suatu saat kita perlu, sudah ada jaminan kita keluarga kita nggak perlu memikirkan biaya lagi. Tadi kalau ada hujan kayak saya bilang udah ada payung kita. Jadi ini memang payung lah untuk ini ya, menurut saya sih dengan adanya JKN masyarakat sudah tidak takut sakit ya. Kalau menurut saya tidak takut sakit. Jadi walaupun sebenarnya kita tuh nggak mau sakit. Iya nggak mau. Dibayar pun nggak mau saya sakit. Iya. Kita mending dia jadi ibaratnya kunci serap aja Bu. Iya. Jadi kita membantu pas kita lagi down mungkin, lagi sakit gitu. Iya. Nah kita kan udah bilang-bilang UHC ini kan Bu, katanya Medan, Binjai sama Langkat kan udah tercover sama UHC. Ya, betul kan? Saya koreksi Mas, Binjai dan Medan yang sudah UHC. Langkat belum ya? Langkat belum. Oke, baru tahu saya juga. Karena masih di Sumatera Utara ini masih ada 12 kabupaten kota yang belum UHC termasuk Langkat. Yang sudah 21 kabupaten. Oke, berarti yang di kita, yang di Ibu ini masih Medan sama Binjai, Bu. Medan sama Binjai. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, berapa sih jumlah peserta yang udah UHC di 2 daerah ini Bu? Kalau untuk Medan ya, karena memang dia sudah lama ya dari 2022 Desember tadi, saat ini cakupan pesertanya sudah 2.513.537 jiwa atau 98,96% dari jumlah total penduduk menurut data Dukcapil semester 1 ya 2024. Itu data per 1 Desember ya Bang Raka. Ini bisa bertambah terus ya. Karena tiap harinya pasti ada. Bertambah ya. Kalau untuk Binjai tadi memang sudah 299.267 jiwa atau 95,73% dari jumlah total penduduk Binjai. Udah gede banget tuh Bu ya. Soalnya 98% tuh hampir semua. Iya, itu dikit lagi. Kalau boleh tahu tuh gimana sih Bu cara memperoleh peserta-pesertanya itu sampai 98% itu kalau boleh tahu?